Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Kaum muslimin yang berbahagia, kita selalu berharap bahwa pagi ini menjadi pagi yang Allah menguatkan keimanan kita atas kekuasaannya, mendorong kita untuk selalu bersyukur, tidak menserikatkan Allah dengan sesuatu apapun, menyempurnakan amalan kita karena kita tahu bahwa kita akan kembali kepadanya. Bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan yang akan mendorong kita semua untuk bisa menapaki jalan-jalan kemuliaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilapangkan, dimudahkan untuk bisa menuju jalan-jalan kemuliaan dengan memperbagus dan mengokohkan amal-amal kita. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita beramal. 1. Yakin bahwa yang kita lakukan adalah sebuah perintah. Keyakinan itu sangat dibutuhkan di dalam beramal. Bahkan sering diingatkan kepada kita semua, mengamalkan segala sesuatu tanpa landasan keyakinan, keimanan, tidak akan mendapatkan nilai apapun. Kaum muslimin yang berbahagia, pada zaman yang serba abu-abu, orang lebih suka melakukan segala sesuatu atas dorongan rasa senang, dorongan kepentingan, dorongan kemanfaatan, dibanding dorongan melakukan amal karena perintah Allah. Sehingga itulah yang menyebabkan banyak orang hidup tanpa optimisme yang jelas. Orang sering terjatuh, orang sering pesimis dalam perjalanan hidupnya, dikarenakan tidak bisa mendapatkan apa-apa yang diinginkan dari apa-apa yang dilakukannya. Banyak orang berdoa, orang membaca Al-Quran hanya kepingin mendapatkan sesuatu seperti halnya dia lihat pada orang-orang di sekitarnya. Orang belajar Al-Quran hanya kepingin tidak ketinggalan, bahkan terlihat pintar. Maka ketika dia dihimpit oleh dunia, seolah-olah waktu tidak ada lagi untuk membaca Al-Quran, bahkan untuk berzikir, berdoa, dan terakhir akan tercabutlah waktu-waktu sholat yang harusnya dia tegakkan. Untuk itu, pastikan setiap yang kita lakukan, kita memahami perintah-perintah untuknya. Sehingga ketika kita dihempas berbagai masalah, maka kita pun akan tetap bisa tegak karena kita berpegang pada perintah-perintah yang memang harus kita lakukan. Yang kedua, amal seseorang itu berbeda-beda karena setiap orang mempunyai kapasitas yang berbeda, sehingga penguasaan teknis, strategis terhadap sebuah amal itu merupakan pengalaman yang penting. Banyak sekali orang yang menginginkan beramal seperti orang lain, sementara dia tidak menguasai teknisnya, sehingga menimbulkan kesedihan, menimbulkan rasa iri terhadap amal atau prestasi-prestasi yang dilakukan oleh orang lain. Padahal Allah tidak akan membebani seseorang
di luar kemampuannya, dan tidak akan ditanya kepada seseorang selain apa-apa yang diberikan kepadanya. Nah, untuk itu perhatikan langkah-langkah kita. Pastikan apa-apa yang kita lakukan, kita amalkan, itu memang bagian dari kapasitas yang kita punya. Yang terakhir, orang yang punya derajat kesolehan itu akan terlihat produktif dalam beramal. Tidak pernah merasa ragu, tidak pernah merasa malas, ya. Maka dia akan terus berderap dalam segala keadaan. Walaupun kadang-kadang suasana menekan karena sakit, karena sibuk, maka dia tetap akan mengambil amalan-amalan itu. Tentu saja kadang-kadang berkurang kuantitasnya, namun amal-amal yang biasa dia lakukan akan tetap selamat karena keyakinan yang kuat dan teknis penguasaan beramal yang sudah terlatih. Insya Allah dia akan selalu berada pada posisi selamat untuk tetap bisa beramal. Sehingga orang-orang seperti inilah yang kemudian diberikan perasaan bahagia dengan amal-amalnya. Kita ambil contoh Bilal bin Rabah. Beliau sosok yang tidak begitu terkenal, tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai harta, ya. Dia dibebaskan dari seorang budak. Namun dia sangat perhatian pada amal, sehingga Rasul pun terkaget-kaget ketika terompah Bilal mendahulunya sebelum beliau masuk surga. Kaum muslimin yang berbahagia, sering kita dengar amalan unggulan Bilal bin Rabah adalah selalu berwudu. Selalu berwudu dan tidak pernah batal. Salah satu ungkapan beliau mengatakan, kenapa dia selalu berwudu? Karena Bilal sangat menyenangi sholat, semua sholat. Karena menurut beliau itu sangat mudah, sangat sederhana. Karena sholat itu punya waktu. Semua sholat punya waktu, sehingga ketika waktunya maka dia akan tegakkan. Allah memberikan perasaan yang sangat bahagia, sangat menyenangkan ketika sedang sholat. Sampai beliau mengatakan kalau bukan karena adanya sholat yang harus dikerjakan, kepingin dia meninggalkan dunia ini yang serba mengikat dan merusak jiwa. Sedemikian kebahagiaan seorang Bilal bin Rabah terhadap sholat yang menjadikan dia selalu berusaha untuk menegakkannya. Dan Allah pun mengikatkan kecintaan amal itu kepadanya. Kaum muslimin yang berbahagia, fastabiqul khairat, fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang punya perhatian besar terhadap amal, kemudian berusaha untuk terus menyempurnakan agar Allah memberikan kepada kita kebahagiaan dalam amal-amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.